Mengapa alam yang natur itu dibingkai? Dibingkai oleh ekonomi. Oh beda antara simplifikasi dan simplicity. Oke, Pak Iqbal, silakan. Fotografer, mainkan. Ini ada nih. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk berfoto Pak Rocky Gerung masih jauh ya. Nanti kalau merapat nanti baru kita berfoto. Pakai telelens dong. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya sebenarnya saya lebih cenderung memanggil Om ya. Karena usia saya dengan Pak Rocky itu jauh. Selisihnya ada sekitar 20 tahun. Jadi dalam hal konsep dari ecological justice, jadi prinsipnya itu kita setuju. Semuanya suatu bentuk mata rantai yang kita pahami dalam dunia lingkungan, baik itu lingkungan yang hidup di lingkungan masyarakat maupun dalam konsep lingkungan yang tidak berbaur dengan kita masyarakat ini. Seperti dalam lingkungan hidup itu banyak contohnya. Nah, dalam hal ini saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Om Rocky. Dalam hal ini bagaimana beliau memberikan inspirasi terhadap mata rantai itu. Nah, mulai dari kebijakan yang dikeluarkan terhadap kebijakan itu memprioritaskan terhadap kemajuan perekonomian, kemudian dari kemajuan perekonomian berdampak terhadap kehidupan berkelanjutan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, semuanya dalam lingkungan tatanan apa yang disampaikan Om Rocky tadi. Kalau kita berbicara seperti konsepnya Bapak Mahfud MD ketika memberikan penjelasan di legislatif di DPR, katanya ada bahasa Arabnya itu. Katanya bahasa Arabnya ada. Kalau bahasa Arabnya itu begini, kalau dirampungkan, kalau menurut dari sisi agama saya. Zahral fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas. Nah, konsepnya telah terjadi kerusakan di darat maupun di laut akibat ulah tangan manusia. Itu konsep kalau konsep dari sisi konteks dari keyakinan agama saya. Tapi kalau dalam konteks kita selaku aparat penegak hukum, kita berbicara seperti apa yang dicanangkan in debio pro natura. Nah itu dalam hal penerapan kita berbicara pro natura. Tetapi dalam hal teknisnya, nah ini tetap kita harus punya pegang prinsip bahwa pro natura itu memang sampai dalam konteks kita diberikan amanah sampai setuntas-tuntasnya gitu loh. Nah, jangan nanti pada prinsipnya kalau disampaikan oleh Om Rocky tadi seperti lebih cenderung dalam kritikalnya dengan kebijakannya apa yang disampaikan terhadap kebijakan yang berbenturan dengan aspek lingkungan sendiri. Berbenturan yang seperti apa dikatakan? Berbenturan yang disampaikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, sehingga di sini dalam hal memberikan suatu bentuk produk putusan yang sifatnya pro natura, yang pada prinsipnya seluruh isi putusan tersebut pasti memiliki suatu bentuk keberpihakan terhadap lingkungan. Nah, bagaimana kita mau menjaga stabilitas terhadap putusan yang telah kita berikan tersebut, tetapi dampaknya belum dirasakan oleh yang merasa menerima dampak negatif dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Nah, ini perlu sinergisitas dalam kita selaku aparat dalam penegak hukum, dalam hal ini selaku hakim, dalam memberikan putusan yang berkualitas, tetapi bagaimana supaya dalam hal putusan kita yang berkualitas tersebut memiliki manfaat langsung kepada yang merasa dirugikan terhadap lingkungan tersebut.
Nah ini suatu bentuk evaluasi terhadap diri kita masing-masing nanti ke depannya. Mudah-mudahan nanti ada judek teknisnya dalam hal permanya yang akan segera diterbitkan begitu. Mungkin itu dari pandangan saya dari sisi kita berbicara secara sisi untuk hukum lingkungan ini. Nah kemudian untuk penutupnya Om Rocky tadi di mana ya? Di depan kamu. Oh iya. Oke Om Rocky. Om Rocky mau pantun dari saya Om? Oke. Oke. Kalau Om jawabnya tidak serius, saya tidak keluarkan pantunnya. Saya ingin pantun kamu juga serius. Oke. Oke, silakan. Baik. Pantunnya begini Om. Anak raja mandi di kali. Ketika sampai di kali, ketemu dengan beberapa karung. Harus kita bisa membaca dengan kritik-kritik berkali-kali. Itulah namanya Rocky Gerung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Poinnya tadi bagaimana putusan-putusan hakim itu memberi manfaat langsung buat buat masyarakat atas putusan-putusan perkara lingkungan itu ya. Itu mungkin tadi disampaikan itu mungkin poinnya itu. Oke. Sebelum menjawab ini ada satu tadi, ibu-ibu silakan. Silakan Bu. Masih ada 5 lagi dari yang mau tanya itu, saya tahu itu. Tahan aja dulu. Baik, saya langsung saja Pak. Tadi apa yang akan kita bahas malam ini mengenai etika lingkungan dan kemudian ekofeminisme. Nah, paham ini kan sudah sejak lama, seperti buku Silent Spring itu kan sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Kemudian paham ini sudah sekitar tahun 70-an menggema. Tetapi apakah itu dimungkinkan di masyarakat kita saat ini? Bagaimana masyarakat kalau di akademisi, kemudian Bapak Prof. Rocky di sini menerangkan kepada hakim-hakim, tetapi bagaimana di kalangan akar rumput mengenai ketidakadilan dan ketidakberdayaan lingkungan hidup dan perempuan. Ini kan sebetulnya yang di bawah. Bagaimana masyarakat mau menggugat? Pada saat ini saya di Air Madi di Minahasa Utara. Itu perkara lingkungan hidup yang gugatan itu tidak ada. Pidana juga tidak ada. Bagaimana orang mau menggugat mengenai lingkungan hidup jika mereka tidak tahu esensi dari lingkungan hidup dan bagaimana mereka bisa menggugat saat perut mereka masih lapar. Itu satu, mengenai lingkungan hidup. Kenapa? Apakah bisa ketidakberdayaan dan ketidakadilan itu untuk lingkungan ini diberdayakan atau menjadi adil. Kemudian untuk perempuan, bagaimana saat mau ketidakadilan dan ketidakberdayaan ini dihapuskan dari pemikiran-pemikiran patriarki. Sedangkan yang berpikiran patriarki bukan cuma perempuan tetapi laki-laki. Pada saat ada wacana wanita untuk aborsi atau tidak mau mempunyai anak, yang protes pertama kali adalah perempuan. Perempuan sudah teracuni budaya patriarki. Lalu bagaimana caranya akar-akar rumput kemudian masyarakat ini bisa diubah agar wanita tidak takut lagi untuk menyuarakan suaranya, agar bukan cuman hakim perempuan yang ikut suami yang hakim, tetapi hakim laki-laki yang harus ikut perempuan. Kalau memang hakim perempuannya berpotensi seperti itu. Maksudnya bagaimana lingkungan hidup itu bisa menggugat pada saat yang lebih banyak atau diutamakan masyarakat itu adalah perut mereka. Terima kasih. Terima kasih. Ibu siapa tadi Bu? Amelia. Bu Amelia dari Air Madidi. Saya akan ngomong elaborasinya. Silakan. Kill it. Bang Rocky. Saya mulai dengan pantun dulu ya. Hakim Agung mandi di kali. Hey. Jangan tanggung bila mengadili. Jadi kalau kita tanggung,
maka itu adalah wilayah iblis. Kan positioning hakim adalah wakil Tuhan. Begitu dia tanggung, masuklah inspirasi iblis. Kan itu prinsipnya. Jadi tadi saya diri di situ buat lihat lukisan itu tuh pohon, coba lihat. Apa beda pohon yang ada dalam lukisan dengan pohon yang ada di luar gedung ini? Apa bedanya? Ya? Apa bedanya? Apa beda pohon yang ada di pohon yang saya tatap itu dengan pohon yang ada di luar gedung ini? Apa bedanya? Ya saya bisa lihat daun yang merah juga di luar. Oke, saya bisa pasangin O2 juga di sini nih. Ya, Ibu. Apa? Yang satu bernafas, satu tidak. Ya memang lukisan nggak bernapas. Kenapa saya mau kasih napas pada lukisan itu kan? Ya itu bedanya di situ. Beda yang saya langsung tahu. Ada yang lain? Ya? Ada Pak? Ya saya bisa lihat dengan cara yang sama bahwa pohon itu indah, yang di luar juga indah. Ya? Oh, kalau Anda jadi lukisan, pohon itu bisa nuntut Anda. Oh ya, kalau saya bikin itu lukisan Edelweiss dan saya bandingkan dengan Edelweiss di luar, sama-sama tidak abadi. Gue lagi ngeyel. Kita sebut itu lukisan karena dia dibingkai. Yang natur ada di luar, begitu dibingkai oleh regulasi, dibingkai oleh politik, dibingkai oleh public policy, dia berubah tidak natur lagi. Kan cuma itu bedanya kan. Kalau dia nggak dibingkai, artinya dia ada di luar. Nah bingkai itu yang lagi kita persoalkan. Mengapa alam yang natur itu dibingkai? Dibingkai oleh ekonomi, dibingkai oleh politik, dibingkai oleh oligarki. Itu dasarnya. Jadi memutuskan artinya, kalau ada pengadilan lingkungan, lepaskan bingkainya. Nalarnya kan begitu. Dibingkai oleh feodalisme, dibingkai oleh patriarki. Nah, untuk membongkar bingkai itu, diperlukan logika, diperlukan asumsi, diperlukan argumentasi. Memang ada kesulitan di pengadilan karena tidak ada pengkondisian dari awal, yaitu kurikulum di fakultas-fakultas hukum. Yang diajarin di situ hukum lingkungan, bukan ethics of ecology. Nah kalau kita pergi pada perdebatan filosofi terakhir, yang harus dilakukan adalah dehierarkisasi. Itu dasarnya, dehierarkisasi artinya mencopot bingkai itu. Supaya tidak ada hierarki antara yang di sini dan yang di luar. Dehierarkisasi. Dehierarki, jangan pakai hierarki. Tadi teman yang sana bilang, ya tapi kita mesti menyederhanakan sesuatu supaya gampang di dalam pengadilan niaga kan. Oh beda antara simplifikasi dan simplicity, beda. Yang kita lakukan kebanyakan simplifikasi, menyederhanakan. Jadi mental kita ini lebih simpel iya, tetapi otak kita mengarahkan simplifikasi aja. Apa? Transaksi aja. Substansinya kita mau bongkar. Karena kita pakai dalil simplifikasi, bukan simplicity. Semakin sederhana sesuatu, semakin mudah diterangkan. Itu yang disebut sebagai Razor paradoks. Dalam logika. Nah penyederhanaan itu terjadi disimplifikasi karena variabel-variabel yang non legal masuk ke situ. Ini anak pejabat, simplifikasi aja. Ini calon ketua DPR, simplifikasi aja. Sehingga simplicity-nya hilang justru karena proses simplifikasi.
Ada tambang, potensial tambang ditemukan di Sulawesi Utara. Apa yang terjadi? Simplifikasi. Simplicity berubah jadi simplifikasi. Apa simplifikasinya? Begitu diendus di situ ada emas, maka mesti dipastikan ada Kapolres baru dikirim ke situ. Ada hakim baru dikirim ke situ. Oleh siapa? Ya oleh pembuat simplifikasi di pusat. Tiba-tiba Kapolresnya diganti. Supaya mengamankan itu. Perintah siapa? Perintah keadilan, bukan perintah kekuasaan itu. Hakimnya dipindahin karena hakim di situ terlalu jujur, dipindahin. Jadi begitu kita lihat ada gejala orang-orang baik dipindahin, pasti di situ ada simplifikasi. Di situ ada uang, di situ ada lukratif industri. Gampang sekali kan. Itu yang ada di semua media massa, tapi kita nggak mau ucapkan itu. Karena kita anggap ya itu bagus juga kan, lebih simpel menyelesaikan itu. Dengan akibat tadi bahwa hak rakyat, hak masyarakat adat untuk mengakses itu bahkan dipasang ini proyek strategis presiden. Takut rakyat, kata presiden menakutkan. Padahal justru rakyat lebih tinggi kedaulatannya dari presiden. Jadi hegemoni itu yang membatalkan justice. Terima kasih. Terima kasih Bang Rocky. Ada banyak sekali perumpamaan, contoh-contoh yang disampaikan. Tadi ada sempat menyampaikan terkait mengenai lahan yang mau dijadiin proyek gas bumi ya. Ada pemodal masuk di sana sebetulnya yang naruh patok-patok itu Bang Rocky. Saya juga udah lihat itu di situ. Ya mungkin juga dia mengatasnamakan negara supaya kemudian untuk mengusir untuk mengusir atau apa namanya menghentikan masyarakat untuk bercocok tanam di situ. Saya sudah juga ke lokasi sebelum di Surken ya. Itu ada di situ ya, sehingga beliau ngajak untuk advokasi di sana. Ya saya ikut naik gunungnya aja tapi kalau mau demonya saya nggak ikut saya bilang begitu. Jadi itu teman-teman Pak Rocky masih terus semangat. Ya, tapi ada beberapa teman-teman masih sudah mulai ngantuk atau apa ya, kita tagline-nya kan cerdas berintegritas ya, jadi harus tetap cerdas.